Selamat datang di aplikasi e-Office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan submenu PAS online pada menu keuangan dan tata usaha. Baik, langsung saja kita akan login menggunakan akun untuk mengakses menu keuangan dan tata usaha yang sudah didaftarkan. Misalkan saya menggunakan username ini, kemudian kita masukkan passwordnya. Masuk. Apabila berhasil login, kita langsung ke menu keuangan dan tata usaha. Baik, di menu keuangan dan tata usaha ini terdapat satu submenu yaitu PAS online. Sebenarnya untuk PAS online ini bukan untuk pengajuan PAS ya, tapi di sisi keuangan itu adalah untuk memverifikasi apakah nota terkait biaya pengajuan PAS itu, baik PAS perorangan atau PAS masuk orang, PAS tim maupun PAS kendaraan, apakah sudah dibayarkan atau tidak. Oleh bagian keuangan, ini nanti yang akan menentukan apakah pengajuan PAS-nya itu akan diterbitkan atau tidak setelah melewati proses yang ada, dan proses terakhir itu adalah proses pembayaran. Nah, pembayaran ini setelah nanti dicek oleh bagian keuangan harus memberikan konfirmasi bahwa pembayarannya sudah diselesaikan gitu ya. Jadi sebenarnya submenu PAS online ini hubungannya sama Silabu tadi. Hubungannya sama Silabu. Nah, di Silabu ini kan dia memvalidasi nota tagihan ya. Jadi nanti sama ini berhubungan dengan bagian lain sebenarnya, yaitu bagian pelayanan kerjasama yang nantinya menerbitkan nota tagihan terkait pengajuan PAS ya, yang dilakukan secara online. Nah, setelah diajukan, nanti pihak instansi atau debiturnya akan membayar. Pembayarannya divalidasi oleh bagian keuangan di menu Silabu, submenu Silabu. Setelah divalidasi pembayarannya oleh bagian keuangan supaya memberitahukan kepada bagian keamanan maupun bagian pelayanan kerjasama untuk pencetakan nota, itu harus memverifikasi status dari pembayaran PAS online-nya. Nah, status verifikasi itu dilakukanlah di menu PAS online ini. Nah, langsung saja kita klik di menunya. Nah, sebagai contoh di sini ada pengajuan PAS masuk orang sebanyak satu ya dari PT CSI atas nama ini misalkan. Kita asumsikan bahwa pembayarannya sudah selesai gitu ya. Pembayarannya sudah diselesaikan, maka oleh bagian keuangan nanti setelah dicek untuk PAS orang dengan kode ini kita sertakan kodenya gitu ya. Ini sudah dinyatakan selesai, maka bagian keuangan tinggal memverifikasi saja dengan cara klik tombol verifikasi yang ada di kolom aksi ini. Apabila muncul konfirmasi, pilih setuju. Nah, maka pembayarannya dinyatakan sudah terverifikasi gitu ya. Nah, kemudian begitu juga untuk PAS tim. Nah, PAS tim juga demikian. Jadi nanti tinggal misalkan ada pengajuan sebanyak 3 ini, anggaplah asumsi kita sudah dicek oleh bagian keuangan, pembayarannya sudah masuk, oleh bagian keuangan tinggal memverifikasi pembayarannya. Karena di sini sebelum diverifikasi, statusnya itu pembayaran belum terverifikasi. Nah, tinggal sama caranya dengan tadi, tinggal klik tombol verifikasi. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya, setuju. Oke, pembayaran sudah terverifikasi. Nah, misalkan kita verifikasi semuanya. Sudah terverifikasi. Nah, ini juga verifikasi, sudah terverifikasi. Nah, jadi untuk menu PAS online di keuangan dan tata usaha ini hanya berfungsi untuk memverifikasi pembayarannya dan tentunya sudah melewati proses pengecekan ya. Pengecekan pembayaran di menu Silabu untuk verifikasi nota tagihannya. Jadi, apabila pembayaran belum dilakukan, maka bagian keuangan nanti tidak akan memverifikasi pengajuan PAS-nya ini. Nah, itu untuk PAS tim, begitu juga nanti untuk PAS kendaraan seandainya ada pengajuan yang masuk gitu ya, tentang PAS kendaraan. Baik, kira-kira seperti itu. Jadi di sini bukan untuk proses pengajuan PAS-nya, tapi hanya berfungsi untuk memverifikasi pembayaran terkait
pas yang diajukan oleh instansi atau debitur yang bekerja sama dengan kantor penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan. Baik, hanya sekedar seperti itu saja. Sedangkan untuk proses pengajuan pasnya nanti itu dilakukan melalui sistem terpisah dan nantinya akan dibuatkan tutorial khusus terkait hal tersebut. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.